Mari kita ikuti beberapa penjelasan analytics use cases dari IBM berikut ini. Banco Macro, sebuah bank domestik kedua terbesar di Argentina, menggunakan predictive analytics untuk memprediksi kebutuhan nasabah, sehingga promo dan produk yang mereka tawarkan sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan nasabah mereka pada saat itu. Mereka juga menggunakan churn analysis untuk mendeteksi nasabah-nasabah yang beresiko akan menutup rekening mereka. Hal ini berdampak ke naiknya take-up rate atau tingkat pengambilan promo yang ditawarkan oleh Banco Macro sampai 25%. Selain itu, mereka dapat mengambil tindakan proaktif sebelum nasabah menutup rekeningnya. Selanjutnya, marilah kita simak case di mana sebuah financial group di South Africa, yaitu Nedbank, menerapkan predictive analytics untuk mendeteksi fraud yang terjadi pada channel online mereka. Pada saat itu, sistem fraud detection mereka memiliki tingkat false positive yang sangat tinggi, sehingga memakan waktu petugas bank dalam menyelidiki mana kasus-kasus fraud yang sebenarnya terjadi. Dengan menggunakan predictive analytics, mereka dapat mengurangi tingkat false positive rate, dan selain itu mereka juga dapat mengidentifikasi dengan lebih akurat aktivitas fraud mana yang merupakan kejadian fraud sesungguhnya. Berikutnya adalah perusahaan Red Cats dari Prancis yang merupakan perusahaan distributor online untuk pakaian dekorasi rumah dan aksesoris untuk berolahraga. Karena nature dari bisnis mereka yang mayoritas online, sangatlah penting bagi mereka untuk dapat mengenal behavior dari pelanggan mereka ketika berbelanja. Dengan menggunakan analytics, mereka dapat mengenal customer atau pelanggan mereka dengan lebih dekat. Dan mereka juga dapat memprioritaskan resources atau sumber daya manusia mereka ke channel pembelian yang paling menguntungkan. Selain itu, mereka juga menambah akuisisi pelanggan baru sehingga secara keseluruhan ROI mereka adalah 122% dari tahun pertama. Sebuah bank besar di North America menggunakan history spending dan saving dari nasabah mereka untuk memprediksi probabilitas mereka akan membayar pinjaman mereka, atau apakah permohonan pinjaman mereka bisa disetujui. Dengan analytics, mereka dapat mempercepat durasi persetujuan dari permohonan pinjaman dan dapat menyusun strategi untuk nasabah-nasabah yang diduga akan menunggak pinjaman. Untuk mengenal lebih dekat analytics yang telah diterapkan di perusahaan-perusahaan, mari kita ikuti panel discussion berikut ini antara tim Purple Analytics dengan dua practitioners dari area multi-finance. Ya, selamat datang dan salam sejahtera untuk semuanya. Di presentasi sebelumnya, Anda telah mendengar beberapa contoh perusahaan dari berbagai industri yang sudah berhasil menerapkan analytics dan merasakan pertumbuhan bisnis yang berdampak positif. Sekarang ini kita sedang memasuki era transformasi digital, di mana semakin banyak perusahaan memulai atau melanjutkan perjalanan mereka menuju digitalisasi dan menghasilkan data dalam jumlah yang luar biasa. Para pemimpin bisnis juga semakin sadar tentang manfaat dari data analytics untuk mengambil keputusan dan langkah bisnis strategis yang lebih baik. Di kesempatan ini, saya mengundang praktisi industri dari sebuah perusahaan finance yang sudah terjun di dunia analytics untuk berbagi dan berdiskusi mengenai perjalanan data analytics. Sebelum dimulai, perkenalkan, nama saya Preti Wijaya dari Purple Analytics. Bersama saya, perkenalkan Bapak Pramono Pranoto, Head of Risk Analytics dan MIS dari PT Adira Dinamika Multifinance. Selamat datang Pak Pramono. Selamat sore Bu Preti. Selamat sore Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak. Di kesempatan ini saya ingin banyak diskusi mengenai perjalanan analitik di Adira. Kami memahami bahwa Adira telah memulai perjalanan analytics yang cukup lama. Kira-kira apakah bisa diceritakan bagaimana journey analytics di perusahaan Bapak saat ini dan juga tujuan bisnis yang ditangani analytics? Oke, terima kasih Bu Preti. Jadi memang kalau berbicara mengenai analytics ya, kita memang sudah sudah cukup lama lah menerapkan analitik di perusahaan di finance ini ya. Jadi memang analytics sudah digunakan di banyak untuk solving business case ya, business case yang ada di dalam tahapan-tahapan proses yang ada di perusahaan di finance ini ya. Jadi contohnya di tahapan acquisition proses gitu ya. Jadi kita waktu itu memang ada business case untuk
kita tentu very common lah ya, kita menilai risk profile dari nasabah dalam rangka untuk menilai kelayakan apakah seorang nasabah itu layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Kemudian tidak cuma itu, tapi juga dengan analytics kita bisa menentukan personalized proses ya untuk masing-masing nasabah. Tentu berdasarkan dari risk profile dari masing-masing nasabah tersebut. Nah, kemudian kalau berbicara di tahapan acquisition. Kemudian kalau kita berlanjut ke tahapan collection dan recovery management juga sudah dipakai. Contohnya untuk apa sih? Sebenarnya kita juga kembali kita menentukan risk profile dari nasabah, tapi kemudian agak berbeda. Pada waktu akuisisi itu berdasarkan dari data yang diperoleh pada waktu pembiayaan awal, sementara kalau di collection dan recovery management itu kita berdasarkan dari data payment behavior dari nasabah. Di mana kembali lagi tujuannya apa sih? Tujuannya untuk terkait dengan collection management. Jadi bagaimana untuk materializing terkait untuk collection dan recovery handling untuk masing-masing nasabah. Kembali lagi ini terkait dengan personalized proses yang atau personalized treatment lah untuk masing-masing nasabah. Kemudian kalau setelah ada collection management, kemudian lanjut ke tahapan account maintenance, di mana tentu setelah nasabah itu lunas kita perlu tawarkan pembiayaan kembali ya supaya tetap mengambil pembiayaan perusahaan gitu ya. Jadi kita melakukan modeling untuk melakukan targeted offering kepada nasabah. Nah, analytics juga itu nggak cuma terbatas itu, tapi juga sudah digunakan memang sekarang kalau mungkin di ya kita ada standar accounting IFRS 9 di mana dalam perhitungan pencadangan itu menggunakan modeling statistik, menggunakan analitik. Nah, itu pun sekarang sudah digunakan. Jadi memang jujur sih apa namanya sudah cukup banyak variasi analitik ya yang diterapkan di perusahaan sekarang sampai saat ini gitu. Oh, oke. Terima kasih Pak untuk sharingnya. Sepertinya analytics ini sudah banyak penerapannya di berbagai area ya Pak ya. Terutama tadi yang Pak Pram ceritakan mencakup seluruh customer journey dari acquisition, kemudian managing customer account sampai ke collection dan account management, juga di area finance. Kira-kira apa tantangan-tantangan yang dirasakan Pak selama durasi atau selama implementasi analytics ini? Oke, memang sih dalam implementasi analytics itu memang tidak ada yang tiba-tiba langsung perfect ya. Jadi memang kita pun bertahap ya. Jadi memang problem mungkin yang bukan problem lah sebenarnya lebih tantangan yang kita hadapi pertama kali itu adalah terkait dengan mungkin yang Bu Betty sempat sebutkan terkait data ya gitu ya. Memang ketersediaan data ini adalah satu yang cukup kritikal ya. Kadang kita sudah punya bisnis case yang mau kita solve, tapi pas kita cek, ternyata datanya tidak ada. Kemudian ya memang tentu kalau tidak ada tentu kita harus melakukan data collection terlebih dahulu sebelum membuat model development dan sebagainya. Dan ya itu tentu akan membutuhkan waktu. Jadi pertama memang terkait dengan ketersediaan data. Yang kedua ya memang tantangannya lagi ada terkait model development. Tapi mungkin kalau terkait dengan model development itu terkait dengan people dan juga modeling tools ya. Kalau mungkin dimana kalau terkait people ya tentu expertise ya. Tidak mudah mendapatkan people yang orang yang benar-benar paham untuk melakukan model development. Jadi bukan hanya sekedar menjalankan program gitu ya, maksudnya seperti itu. Dan memang terkait dengan modeling tools, ya memang kita harus memilih model tools yang tepat ya dalam melakukan model development. Karena kalau modeling toolsnya juga tidak tepat ya tentu hasilnya juga kurang baik ya. Dan yang ketiga mungkin saya lihat itu dari sisi infrastruktur ya Bu ya. Jadi apa sih infrastruktur di sini? Maksudnya adalah environment yang digunakan untuk model deployment. Tentu kalau setelah model itu jadi, tentu selanjutnya adalah kita harus implementasikan dalam production system. Nah, makanya kendalanya adalah bagaimana membangun suatu environment untuk model deployment yang bisa terintegrasi dengan production system. Supaya apa? Supaya model deployment itu dapat dilakukan dengan cepat ya, dan otomatis apalagi Bu nanti berbicara dengan digitalisasi dengan proses yang cepat. Jadi memang itu menjadi tantangan sendiri ya. Jadi untuk supaya bisa melakukan model deployment, jadi dari segi data, development, dan juga deployment dapat dilakukan dengan cepat. Begitu sih. Oke, baik Pak. Terima kasih. Jadi sepertinya
di setiap fase itu ada tantangan-tantangan tersendiri ya Pak ya, betul, dari sebelum betul. permodelan, terkait datanya, apakah datanya sudah ready, sudah tersedia, kemudian juga dari in terms of resources, platform yang digunakan, dan juga ya model management in terms of deployment daripada model tersebut. Baik, dari dampak bisnis yang dapat dirasakan so far bagaimana Pak? Apakah sudah dapat dirasakan dampak-dampak positif terhadap bisnis dari implementasi analytics ini? Oke. Kalau untuk ngomongin terkait dampak tentu ya Bu ya, memang dampak analitik itu cukup banyak ya. Kita berbicara kalau kita tadi melihat dari customer journey dari segi akuisisi proses ya, di mana kita mulai menggunakan aplikasi credit scoring untuk menentukan personalized proses, menentukan risk profile, itu sebenarnya sangat memberikan dampak ya dalam arti apa? Dalam terkait dengan mungkin terkait dengan SLS. SLS jadi nasabah itu jadi lebih cepat untuk mengetahui keputusan kredit dan sementara memang kita bisa tetap untuk menjaga terkait dengan kualitas booking tersebut gitu ya. Kemudian kalau kita berbicara collection dan recovery management, kita bisa melakukan personalized collection treatment, collection handling terhadap masing-masing nasabah. Jadi akhirnya tidak semua nasabah mendapatkan treatment yang sama. Itu tentu akan meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas gitu ya. Jadi itu kembali lagi akan sangat membantu dalam hal dari sisi cost juga ya gitu ya. Dan kemudian kalau berbicara terkait dengan penggunaan profiling, segmentation model untuk terkait dengan penawaran produk, ya tentu juga dengan menggunakan analytics itu dampaknya akan banyak. Kenapa? Karena kita bisa meningkatkan take up rate ya, karena kita bisa lebih selektif dalam melakukan produk offering. Gitu. Begitu sih Bu. Jadi menurut saya sih dampak analitik itu cukup besar ya. Makanya kenapa menurut kami analitis itu berperan cukup penting lah ya dalam meningkatkan memberikan dampak yang positif bisa dikatakan seperti itu. Baik, jadi sepertinya analitis ini berperan sangat kritikal ya Pak ya, sangat besar dalam proses bisnis dan juga operation di Adira pada saat ini. Um, Sehingga jadi sepertinya Adira ini sudah membuat banyak keputusan berdasarkan data dan juga analytics. Rencana perjalanan analytics ke depannya ini seperti apa Pak kira-kira dengan adanya um, proses atau automation, AI itu kira-kira bagaimana? Ya, mungkin yang Bu kita udah banyak itu ya dengar di berita. Memang topik yang sekarang itu cukup banyak dibahas itu memang terkait dengan penggunaan AI platform gitu ya. AI, machine learning, AI platform di dalam analytics ya. Memang kalau kita lihat perkembangannya sudah cukup pesat dan cukup canggih ya untuk dan kalau kita dapat informasi dari kita cari-cari informasi tentang bisnis case positif benefit apa yang diperoleh memang dengan penggunaan AI dan AI platform itu bisa mendukung otomatis proses meningkatkan performance model meningkatkan model deployment dan model development dan development time jadi memang ke depan itu memang kita harus mulai menjajaki lah ya menurut kami sih kita harus mulai menjajaki terkait dengan tentunya penggunaan AI platform di dalam analytics begitu sih berarti ke depan. Oke, baik Pak. Oke, ini pertanyaan saya yang terakhir Pak. Um, Mungkin Bapak bisa berbagi tips tentang hal-hal yang harus diperhatikan untuk perusahaan-perusahaan yang akan memulai analytics journey. Oke, ya mungkin kembali lagi sih memang basic back to basic ya berarti ya. Jadi memang kalau untuk sebelum memulai analytic journey, memang kita pertama perusahaan harus mengetahui dulu terkait dengan bisnis case-nya, ya. Bisnis case apa yang menjadi problem di perusahaan tersebut, gitu. Apa yang mau diperbaiki gitu. Dan memang sometimes untuk bisnis case itu kita bisa identifikasi banyak sekali bisnis case. Namun ya memang tidak bisa semua bisnis case langsung di solve jadi memang setelah kita menentukan bisnis case, kita harus menentukan tentang prioritas bisnis case mana yang memang mau dikerjakan lebih dahulu. Tentunya
mempertimbangkan cost and benefit ya. Yang kedua memang harus diperhatikan juga adalah mengenai data ya. Kembali lagi balik lagi mengenai data. Karena kadang-kadang kita udah menentukan bisnis case, datanya tidak ada, ya memang harus di-collect gitu. Jadi ketersediaan data itu kalau kita lihat gitu, memang kadang-kadang sometimes akan menjadi salah satu faktor juga dalam menentukan prioritas tim untuk melakukan atau uh, mengerjakan suatu bisnis case gitu ya. Kalau memang belum bisa dikerjain ya udah lebih baik kita collect tadi dulu, kemudian data itu kita coba setelah mendapatkan data tersebut baru solve bisnis case yang kita inginkan kita solve gitu. Dan memang yang ketiga itu saya lihat, nah ini juga mungkin menurut saya cukup penting ya, modeling tools ya. Mungkin sekarang kalau kita lihat banyak sekali modeling tools yang sudah tersedia di market ya. Tapi memang dalam penggunaan modeling tools ini kita tuh harus lebih selektif ya, karena tergantung dari bisnis case mana untuk menggunakan modeling. Ada yang modeling tools bisa untuk most bisnis case, tapi mungkin ada yang spesifik. Nah itu memang harus diperhatikan juga oleh perusahaan. Kenapa? Karena modeling tools itu merupakan salah satu investment yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tentunya gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan tadi itu juga adalah infrastruktur yang baik lagi karena terkait dengan digitalisasi, kecepatan kecepatan bergerak kebutuhan lah ya, kebutuhan dari perusahaan. Jadi memang bagaimana menciptakan suatu environment itu untuk supaya terintegrasi dengan production system ya, sehingga untuk development bisa lebih cepat gitu loh. Ya mungkin itu sih memang sih tahapan-tahapan itu bukannya harus dalam waktu itu harus dipenuhi, memang dilakukan secara bertahap, tapi memang itu adalah komponen-komponen ya mungkin harus Proses kita. diperhatikan sebelum perusahaan untuk memulai jurnal. Mungkin itu sih. Ya, terima kasih Pak. Itu informasi yang sangat berguna. Jadi sepertinya ada beberapa hal ya Pak ya, kalau saya boleh summary-kan, itu pertama adalah bisnis objektifnya, apa yang ingin di solve dari data analytics tersebut. Jadi menentukan bisnis objektif yang possible. Kedua itu adalah data. Ketiga itu adalah in terms of resources, people, dan juga platform atau tools ya yang digunakan, dan terakhir juga dari sisi environment. Terima kasih banyak Pak Pram untuk informasinya, sudah sangat berguna bagi kita semua di kesempatan ini. Semoga perjalanan Analytics Adira terus berkembang dan berjalan sukses ya Pak ya. Ya, Terima kasih juga Pak. Dengan demikian saya akan menutup diskusi hari ini. Terima kasih juga kepada audiens yang sudah menyimak diskusi kita pada hari ini. Salam sehat dan salam sejahtera.